Bani Israel. Karena kerajaan Israel ini, ikhwan, itu berbeda dengan Yahudi. Itu dua pecahan yang berbeda. Ya, Yahudi ini keturunan Yahuda. Kalau Israel berbeda. Karena Israel ini masih mengagungkan para nabi, tapi Yahudi itu membenci para nabi. Mereka lah yang membunuh Nabi Zakaria sehingga digergaji sampai mati. Dialah yang membunuh Nabi Yahya bin Zakaria, disembelihnya sampai mati. Dia pula mengklaim sudah membunuh Nabi Isa bin Maryam dan mengatakan anak zina dan dibunuhnya. Walaupun Al-Quran mengingkari terbunuhnya Isa dan mengatakan Isa tidak dibunuh, Isa disalib, Isa tidak disalib, dan Isa diserupakan bahkan dia diangkat ke langit. Tapi orang Yahudi mengklaim sudah membunuh Isa. Itulah kisahnya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi yang sekarang ini hanya sandiwara orang-orang itu, orang-orang kafir, orang-orang Inggris dan Amerika saja. Mereka membuat cerita bahwa seolah-olah itu adalah tanah mereka. Demi Allah, sejengkal pun bukan tanah Yahudi. Bagaimana kemudian Donald Trump mengumumkan untuk memindahkan ibu kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan mendirikan Israel Raya di atas Baitul Maqdis? Maka kita harus bangkit, ya. Nggak bisa seperti itu. Satu jengkal pun mereka nggak punya tanah. Bagaimana mungkin kemudian mereka mengklaim ini tanah Yahudi? Dan di akhir zaman, yang mereka ramalkan memang akan menjadi kenyataan. Mereka meramalkan setelah Haikal Sulaiman terbangun, maka akan diutus kepada mereka Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, namanya Dajjal. Dajjal itulah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu mereka. Makanya kita lihat simbol Zionis itu simbol mata. Ya, karena Dajjal itu cuma satu matanya di sini. Makanya kemudian mereka menganggap bahwa itu Imam Mahdi mereka yang mereka tunggu. Makanya dalam Islam pun dibenarkan, karena kelak Dajjal itu akan diikuti 70.000 Yahudi Asfahan. Mereka akan mengikuti Dajjal. Tapi Dajjal tidak bisa diperangi oleh Imam Mahdi, karena terlalu kuat, pengikutnya banyak. Makanya kemudian Imam Mahdi terkepung di sebuah bukit. Akhirnya mereka pun harus kemudian bersembunyi di Bukit Tur, sampai Allah turunkan kepada mereka Isa bin Maryam, dan itu cita-citanya Nasrani. Jadi Nasrani ini mereka meyakini bahwa Isa akan turun. Isa yang mereka yakini sudah disalib dan sudah dibunuh, kemudian dihidupkan kembali setelah 30 hari, kemudian diangkat ke langit dan akan diturunkan di akhir zaman. Ini Nasrani ngakui. Dan Nasrani mengakui bahwa Isa ini kelak akan membunuh Dajjal dan akan memimpin dunia, dan dunia akan dikuasai Nasrani. Padahal Isa turun hanya tugasnya membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, dan menegakkan hukum sesuai dengan hukum Imam Mahdi yang notabene mengikuti ajaran Islam. Karena dia sholat di belakang Imam Mahdi. Isa